Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالحاضرون أعزكم الله حاضرين kaum muslimin jamaah Masjid Al-Madani yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jal yang sampai dengan petang hari ini masih melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Sehingga dengan nikmatnya yang tak terhitung tersebut, kita bisa menunaikan di petang hari ini salat maghrib berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menerima salat maghrib berjamaah kita. Dan kita lanjutkan duduk sejenak bertakarrub kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla melalui perantaraan menuntut ilmu. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla mencatat hadirnya dan duduknya kita di majelis ini sebagai ladang amal pahala, amal saleh bagi kita sekalian, pemberat timbangan kebaikan bagi kita sekalian. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla melimpahkan taufiknya agar kita mampu dan mudah untuk mengerjakan segala bentuk konsekuensi dari ilmu yang telah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman azakumullah hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah buat karya dari Imam Abu Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita berada atau masih berada, insyaallah kita akan tuntaskan di petang hari ini pembahasan bab terkait dengan idam. Apa itu? Lauk pauknya yang biasa dikonsumsi atau yang dikonsumsi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di hadis yang ke-168. Ikhwatal iman azakumullah, hadis ini diterima dari jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardahu. Di mana kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adh-dhira'. Qala wa summa fi dhira'i wa kana yara anna al-yahuda hum sammuhu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wadhahu, adalah Nabi alaihi salatu wasallam beliau menggemari yu'jibu, menggemari atau menyukai adh-dhira'. Adh-dhira' itu bagian kaki kambing atau paha kambing yang depan. Ya, bagian kaki kambing atau paha kambing yang depan. Adh-dhira'. Jadi kata beliau radhiyallahu anhu, ada Nabi alaihi salatu wasallam yujibu adh-dhira', beliau itu menggemari, menyukai kaki kambing yang bagian depan. Jadi kalau memilih atau memakan kambing, maka beliau memilih bagian kaki kambing yang terdepan. Karena para ulama menyebutkan itu adalah bagian yang pertama paling mudah untuk matangnya dan paling lezat, kemudian juga paling bersih, ya, karena jauh dari kotoran dan terlindungi. Jadi itu bagian yang memang dipilih oleh Nabi SAW, itu bagian yang paling baik, ya.
Dan kegemaran beliau terhadap adh-dhira' ini, jadi kalau beliau memakan kambing, maka yang dipilih itu adalah apa tadi? Iya, paha kambing yang depan itu. Dan masyhur atau perkara ini diketahui oleh banyak manusia. Jadi para sahabat sudah tahu, dan manusia di kala itu di Madinah tahu kalau Nabi itu kegemarannya kalau makan kambing adalah bagian paha depannya, paha depan. Sehingga masyhurnya perkara itu menjadikan salah seorang dari yang ditugaskan oleh bangsa Yahudi untuk meracuni Nabi SAW di perang Khaybar adalah membubuhkan racun terbanyaknya di bagian dhira'-nya itu, karena tahu ini pasti akan dimakan oleh Nabi, gitu ya. Jadi ketika perang Khaybar, baginda Nabi SAW, ya, beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi, ya, syukran, yang kemudian datang kepada Nabi SAW dengan membawa hidangan kambing, masakan daging kambing. Dan karena tahu Nabi itu memakannya adalah pasti bagian paha kambing terdepannya, maka yang banyak dimasukkan racunnya di situ. Banyak dimasukkan racunnya, dibubuhi racunnya di situ. Karena itu pasti akan dimakan oleh Nabi SAW. Jadi ini riset, mereka meriset dulu sebelum melakukan eksekusi peracunan. Ya, jadi qala wasumma, ya, fi dhira', dan kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pun diracuni itu di dhira'-nya tadi, di bagian kaki kambing yang terdepan. Wa kana yara annal yahuda hum sabbu, dan beliau yakin bahwasannya beliau mengetahui, jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi itu mengetahui yang meracuni itu adalah orang Yahudi. Dan aktornya yang ditugaskan adalah Zainab bin Al-Harith. Ya. Yang kemudian setelah kejadian itu, ia dituntut oleh keluarga besar, karena yang mengkonsumsi masakan atau makanan atau hidangan itu ada 2 orang. Pertama Nabi SAW, ini ada beliau, jadi ketika dihidang beliau makan, ya, beliau makan. Maka ketika melihat Nabi makan, ya, sahabat pun melihat itu, ya, padahal sudah ragu, ini kayaknya makanan ada sesuatu nih di makanan, gitu ya. Karena sahabat ini tahu, ini paham tentang masalah racun, masalah kimia tuh paham. Ini kayaknya makanan ada yang nggak beres di makanan. Ada yang nggak beres di makanan tersebut. Tapi karena melihat Nabi SAW makan, dan maka nggak ragu-ragu, makan aja. Dan ternyata hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dampaknya sangat luar biasa. Sahabat yang mulia itu wafat, meninggal di tempat. Racunnya sangat keras. Wafat dan meninggal di tempat, di kala itu juga. Luar biasa. Ya. Mungkin kalau sekarang racun apa namanya, Pak? Nah itu ya, yang keras ya, sianida mungkin ya, racun. Meninggal di tempat dan nunggu lama. Adapun Nabi SAW, maka beliau diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala taufik, ya. Disebutkan bahwasannya si daging kambing itu berbicara kepada Nabi SAW bahwasannya ia beracun. Maka Nabi SAW ketika mengunyah makanan itu, beliau langsung muntahkan, namun sudah kadong masuk ke ke mulut beliau SAW, sehingga dampaknya nanti akan kita lanjutkan. Jadi intinya, kembali ke konteks bahasan ini, hadis ini berada di bab terkait dengan lauk yang biasa dimakan Nabi SAW. Jadi beliau adalah biasa dan menyukai bagian tadi paha terdepan, ya, bagian di paha terdepan. Sehingga ketika orang Yahudi berusaha untuk mengeksekusi atau membunuh Nabi SAW, maka membubuhkan racun terbanyaknya juga di bagian bagian paha terdepan atau bagian daging terdepan, bagian paha dari kambing tersebut yang terdepan, ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, lanjutan dari kisah ini, ketika Nabi SAW sudah berada di ujung hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau hendak wafat atau meninggal dunia. Ini kisahnya sudah jeda sekian tahun, ya, dari perang Khaybar. Namun dampak yang karena dari racun yang begitu kuat, ya,
racun yang begitu kuat. Nabi SAW masih sampai merasakan dampak dari racunnya itu. Padahal sudah berlalu sekian tahun. Beliau berkata kepada istri beliau Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Fa hadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum. Kata baginda Nabi SAW kepada istri beliau itu Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit dari makanan yang aku pernah makan di Khaybar itu. Ya Allah, masih merasakan rasa sakit. Bahkan disebutkan tenggorokan beliau yang atas itu masih putih, dampak dari racunnya itu. Masih putih. Ya Allah. Saking kerasnya racunnya itu. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum. Dan sekarang ini aku merasakan inqita'a abhari, terputusnya urat nadiku. Allahu akbar ya Rabbi. Dampak dari racun itu. Di akhir hayat beliau merasakan urat nadinya terputus. Min dzalika sum, gara-gara pengaruh dari racun tersebut. Jadi kerasnya racun yang dibubuhkan oleh orang atau oleh orang Yahudi tersebut, karena memang dari zaman dahulu memang mereka orang Yahudi itu sangat piawai dalam masalah senjata-senjata yang bisa berbahaya sampai sekarang ulah mereka kan seperti itu, karena dari dahulu mereka sudah piawai dalam masalah tersebut Baik, itu adalah hadis yang ke-168 yang menunjukkan sekali lagi akan bagian dari bagian dari daging kambing yang disukai oleh Nabi SAW. Dan kemudian kisahnya tadi bahwasannya Zainab bin Haris itu pun dieksekusi atau dikisos dibunuh karena tuntutan dari keluarga besar sahabat yang wafat di tempat ketika diracun, yaitu Bishr bin Al-Barra, sahabat Bishr bin Al-Barra yang wafat ketika mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh si Yahudi tersebut. Baik, selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Hadis yang berikutnya, adalah dari jalan sahabat hadis itu di skip yang 69 60 karena dinyatakan oleh Imam Al-Albani ini hadisnya lemah, dhaif, jadi saya lewat Kita masuk ke hadis yang ke-171. Dari Abdullah bin Ja'far, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang ke-172 dari Ibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, bahwasannya hadis ini telah terulang di hadis sebelumnya terkait dengan awal pembahasan al-idam Nabi bersabda, ni'mal idamul khal. Apa itu, Pak? Ni'mal idamul khal. Masih ingat? Di sini, namun ini dari riwayat dan jalur yang berbeda. Maka Imam At-Tirmidzi membawakan kembali riwayat ini karena jalurnya berbeda. Ni'mal idamu al-khallu. Sebaik-baiknya lauk apa kemarin? Cuka. Masih ingat al-khallu, cuka. Sebaik-baiknya lauk, teman makanan pokok teman roti. Kalau Nabi SAW makannya roti gandum, maka sebaik-baiknya lauk itu adalah cuka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi menunjukkan akan kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian salah satu adab dalam kita makan itu tidak mencela makanan. Qanaah terhadap apa yang ada. Jangan mencela makanan, walaupun hanya sebatas cuka. Gimana Pak rasanya makan roti campur cuka, gimana Bu? Kebayang nggak Pak gimana? Roti celupin ke cuka atau disiram cuka kemudian kita makan, gimana rasanya? Aneh Aneh rasanya. Namun itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita sifat apa? Qanaah.
Qanaah, menerima, tidak mencela, tidak mencaci, ada itu ya alhamdulillah. Bahkan beliau menghibur istrinya, ini sebaik-baik lauk itu cuka, bayangkan. Menghibur. Ya, sebaik-baik lauk, sebaik-baik teman nasi, teman makan itu ada apa? Cuka, menghibur. Ya. Tidak mencela dan menghina makanan. Ya, terkadang ya orang akhir zaman tuh karena banyaknya varian makanan pilihan yang banyak gitu ya. Jadi ketika melihat makanan atau mendapatkan menu makanan yang nggak sesuai selera kayaknya langsung ya seperti itu. Ini nggak ada yang seperti itu ya, menghina, mencela makanan tuh nggak ada. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍahu disebutkan bahwasannya ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman khatta. Nabi itu tidak pernah sekalipun, kata beliau. Kita tahu Anas bin Malik tinggal di rumah Nabi SAW ya. Menjadi istilahnya mengabdi di rumah Nabi SAW. Gak pernah terdengar oleh beliau sekalipun Nabi itu mencela makanan. Mencela makanan. Gak pernah sekalipun Nabi itu mencela makanan. Inishtahu akalau, kalau beliau suka beliau makan. Wa illa taraka, kalau enggak ya udah selesai, ditinggalkan, gak dikomentari. Nggak dinyinyiri gitu ya, nggak dikomentari, apalagi dicela, enggak. Ya, cela. Sebagaimana kisah ketika sahabat memakan apa? Kadal ya, kan kadal gurut. Nabi nggak selera, ya udah nggak dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak selera karena memang di Mekah tidak terbiasa dengan makanan seperti itu, yang nggak dimakan. Ya. Kalau beliau makan, kalau beliau mau ya dimakan, kalau enggak udah selesai. Enggak dikomentari, enggak dicela, gitu ya. Karena itu enggak ada. Ya, enggak ada. Ini Nabi SAW menyebutkan ni'mal idamul khal, sebaik-baiknya lauk itu cuka. Qanaah beliau alaihi salatu wassalam ya. Ini harus kita tiru. Itulah esensi dari kekayaan di dalam hati. Qanaah. Para ulama menyebutkan qanaah itu akarnya atau sumbernya adalah 3 hal. Yang pertama adalah ketakwaan di dalam hati. Yang kedua adalah ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah. Dan yang ketiga adalah bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika 3 perkara itu ada di dalam diri seorang hamba, maka hatinya akan menjadi hati yang kaya. Qanaah. Ya. Hati yang kaya, hati yang qanaah, dan itu adalah esensi dari al-ghina, esensi dari kekayaan. Laisal ghina bi kathratil arad, kata Nabi. Kekayaan itu bukanlah hanya sebatas apa? Kathratul arad, banyaknya harta yang di tangan, bukan. Innamal ghina ghina nafs. Esensi dari kekayaan adalah kaya hati, kaya jiwa. Qanaah, selalu menerima apa yang Allah tetapkan. Ya. Kalau hatinya sudah kaya, maka apapun yang ada dimiliki olehnya akan terasa bak raja gitu ya. Kayaknya kata Imam Syafi'i dalam syairnya itu. Idza kunta dza qalbin qanu'in, kata Imam Syafi'i. Kalau engkau memiliki hati yang qanu', hati yang qanaah, kamu dan raja itu sama statusnya, stratanya sama. Engkau dan raja itu nggak ada beda, sama. Kalau sudah hatinya qanaah, engkau dan raja itu stratanya sama. Ya. Tapi kalau hati sudah jauh dari sifat qanaah, sifat menerima, ridho dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seberapa besar pun yang dimiliki, seberapa banyak pun yang dimiliki oleh tangan dan harta kita, maka akan selalu merasa apa? Kurang. Asal merasa kurang. Makan udah enak, udah banyak menunya. Lagi makan kepikiran kerupuk. Aduh, coba kalau ada kerupuk nih tambah enak. Padahal sudah makanan sudah enak di depan kita. Gara-gara kita mikirin kerupuk, jadi merasa kurang. Gitu ya? Pernah ngalamin gitu, Pak? Wah, coba kalau ada sambal nih. Ada sambal, padahal itu menu sudah enak di depan kita. Tapi karena kita mikirinnya nggak ada. Jadi berasa apa? Berasa kurang. Coba kalau ada sambalnya nih. Nah itu. Jauhkan hal itu, jauhkan.
jauhkan. Ya, jangan memikirkan sesuatu yang tidak yang ada di depan kita, kita nikmati, kita syukuri. Nabi bersabda, ni'mal idamul khal, sebaik-baiknya lauk itu cuka, karena di hadapan beliau adanya cuka. Ya, beliau makan, sebaik-baiknya lauk nih cuka itu. Ya Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, pelajaran yang sangat agung bagi kita akan sebuah sikap bernama apa? Qanaah. Qanaah. Sikap yang sangat mahal ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya dari jalan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'ami." Baginda Nabi SAW bersabda, "Fadlu Aisyah, keutamaan ibunda Aisyah, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ala nisa'i, atas seluruh wanita, kafadli tharidi ala sa'iri ta'am, seperti keutamaan tharid atas seluruh jenis makanan." Ya, saya ulangi, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan Aisyah itu ya dibandingkan dengan seluruh wanita yang lain itu seperti tharid dengan seluruh jenis makanan yang lain. Tharid itu adalah makanan yang mewah. Ya, bukan hanya di kala itu dan di zaman itu, sampai sekarang pun tharid itu yang mewah. Tharid, pernah makan tharid, Pak? Tharid itu kayak apa makanannya? Tharid. Pernah. Tharid itu roti, dipotong-potong rotinya, lalu disiramkan kuah daging, berikut daging. Oh, kebayang nggak, Pak? Kari daging itu, roti jadi piring dipotong-potong, kuah disiramkan di atasnya kuah daging. Oh, itu makanan mewah. Nah, apa kalau di kita namanya? Oh, itu. Waduh, ya. Bolehlah nanti di wah, itu. Makanan mewah, makanan luar biasa. Ini menunjukkan akan keutamaan dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa Allah. Keutamaan beliau radhiyallahu anha. Ya, jadi kalau diibaratkan menu makanan tuh farid, makanan mewah. Ya, dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain, itulah ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa Allah. Ini pun menunjukkan akan kecintaan Nabi SAW kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa Allah. Ya. Suka muji istri, Pak. Suka muji istri. Berapa kali dalam sehari? Atau berapa kali dalam sebulan? Hari ini udah muji istri, Pak? Hari ini udah ya? Oke. Baru bangun aja udah muji istri ya, udah menyanjung istri ya. Masya Allah. Ya. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ya masih terkait dengan hadis yang senada, dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Ya, ini dari riwayat Anas bin Malik, dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wadhahu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha di antara seluruh wanita itu seperti keutamaan tharid atas segala jenis makanan. Ya, tharid atas segala jenis makanan. Ini adalah sekali lagi menunjukkan akan keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ya, sahabiyah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW yang mulia, dan istri Nabi SAW yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah, ya. Paling dibenci oleh orang Syiah karena bahkan sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan terkait dengan surah Al-Baqarah, ya Allah, yang diperintahkan untuk disembelih itu adalah, dimaksudnya Al-Baqarah itu apa? Aisyah, kata sebagian mereka, ya, Rafidah Syiah.
yang menuduh dan memfitnah begitu keji terhadap Ibunda Aisyah bahwasannya beliau telah berlaku serong atau berlaku zina, ya, berbuat zina, selingkuh. Allah Rabbuna Azza wa Jalla membela beliau radhiyallahu anha dengan menurunkan firman-Nya di surah apa? An-Nur, surah cahaya. Ya Allah turunkan dalam rangka membela, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan membersihkan nama beliau dari fitnah dan tuduhan yang keji terhadap beliau bahwasanya Ibunda Aisyah berbuat serong atau selingkuh. Allah turunkan firman-Nya surah An-Nur, ya, langsung dari langit ketujuh sebagai bentuk pembelaan terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik, selanjutnya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a min akli thawri aqiyat thumma ra'ahu akala min katifi syah thumma shalla wa lam yatawadda. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan min akli thawri aqiyat ketika beliau memakan sepotong aqiyat yang ukurannya besar. Tsumma ra'ahu akala min katifi syah. Kemudian ia melihat Nabi SAW memakan, ya, katifi syah, itu pundak dari kambing. Tsumma shalla wa lam yatawadda, lalu kemudian salat dan tanpa berwudu terlebih dahulu. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di hadis ini, ya, pelajaran yang berharga yang bisa kita dapatkan. Satu di antaranya di mana, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam yang dimakan oleh beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah aqid, Pak. Apa itu aqid, Pak? Aqid apa itu aqid? Pernah dengar enggak menu makanan namanya aqid? Pernah? Namanya aqid. Apa itu, Pak? Aqid. Aqid itu susu beku, susu yang beku. Susu yang sudah membeku. Keju. Kalau keju kan sudah melalui proses, ya. Nah, ini susunya. Susu yang didiamkan kan lama-lama mengental dan keras kalau susu. Ini kata ibu sahabat Abu Hurairah, beliau melihat Rasulullah SAW, ya, beliau mencuci tangan ketika setelah makan thawri aqid, jadi potongan susu yang beku tadi yang besar, potongan besar dari susu yang beku. Tsumma ra'ahu akala katifasyah min aqlid. Tsumma ra'ahu, kemudian beliau melihat, Abu Hurairah melihat Nabi SAW memakan pundak dari kambing, lalu beliau salat dan tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini sudah kita jelaskan di beberapa penjelasan hadis terkait sebelum ini, bahwasannya ketika selesai makan atau selesai makan, walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwasannya diperintahkan untuk berwudu dari mengkonsumsi makanan yang tersentuh api. Sudah kita bahas dulu, ya. Dan di sana ada khilaf, ada silang pendapat di antara para ahli ilmu, ya. Ada dua pendapat yang masyhur dan yang rajih, sebagaimana sudah kita ulas dulu dibahas pertemuan sebelum ini, bahwasannya itulah yang dipegang juga oleh Imam At-Tirmidzi. Makanya Imam At-Tirmidzi membawakan hadis-hadis terkait dengan makannya Nabi SAW, lalu setelah itu sholat tanpa berwudu. Jadi, ya, kayak itu yang dipegang oleh Imam At-Tirmidzi, pendapat ini, bahwasannya setelah makan, kecuali makan daging unta, walaupun daging tersebut tersentuh oleh api atau dimasak, maka itu tidak membatalkan apa? Wudu, ya, kecuali dagingnya daging unta. Kalau selain itu, maka walaupun tersentuh api atau walaupun dimasak, maka tidak membatalkan wudu. Maka di sini Nabi SAW ketika selesai memakan daging, ya, daging kambing, dan di sini disebutkan di bagian pundak kambingnya, katifisya, di bagian pundaknya, lalu Nabi sholat dengan tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi tidak membatalkan wudu walaupun makan makanan yang dimasak atau makan makanan yang tersentuh api, itu tidak membatalkan wudu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya,
Hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah. Beliau menuturkan aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyata bitamrin wa sawiqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelenggarakan walimah atas pernikahan beliau dengan Safiyah. Safiyah binti Huyai bin Khattab ya. Ya, bin Akhtab apa? Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang kita tahu beliau adalah salah seorang dari tawanan yang sebelumnya budak berarti, lalu kemudian beliau merdekakan ya, dan memerdekakannya beliau itu sebagai maharnya ya. Jadi Nabi SAW menikahi ibunda Safiyah Ummul Mukminin Safiyah ya binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha wadhaha. Dan kata sahabat Anas bin Malik, beliau menyelenggarakan walimahnya itu dengan hidangan tamr wa sawiq. Hidangannya itu kurma dan sawiq. Sawiq itu apa namanya? Makanan yang terbuat atau hidangan yang berbahan dasar dari tepung gandum. Sawiq. Jadi walimahnya Nabi SAW itu menyajikan kurma dan sawiq, itu kue atau makanan roti ya, yang berbahan dasar tepung gandum. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bukan sawiq, namun dengan redaksi hais. Ya, dengan redaksi hais. Jadi Nabi SAW menyelenggarakan walimah dengan atas pernikahan beliau dengan ibunda Safiyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yaitu dengan menyajikan hais sebagai makanannya. Ya, hais itu apa? Yaitu kurma dan minyak samin yang dicampuri dengan akid. Akid itu tadi ya, susu yang beku tadi. Atau terkadang dengan tepung gandum. Jadi menunya itu dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan hais. Hais itu tadi kurma dikasih minyak samin. Kemudian dibubuhi juga dengan akid yang tadi susu beku. Itu adalah menu yang Nabi SAW sajikan ketika beliau menyelenggarakan walimah atas pernikahan beliau dengan siapa? Ibunda Safiyah radhiyallahu anha. Itulah sunnahnya ya. Jadi walimah itu ya, esensi dari walimah apa sih Pak? Mengumumkan. Walimah itu kan mengumumkan. Mengumumkan apa? Ya, akan telah terjadi pernikahan. Diumumkan. Dalam sebuah redaksi Nabi bersabda, "Aulim walau bisyah." Selenggarakanlah walimah walaupun sebatas misalnya menyembelih seekor kambing. Walimah. Jadi syariat kita itu menuntut atau mengajarkan walimah itu ya tidak perlu megah ya. Terkadang kan gengsi ya. Terkadang gengsi itu. Jadi kadang walimah itu luar biasa diselenggarakannya dengan megah dan mewah. Dan satu hal yang disoroti oleh para ahli ilmu adalah karena walimahnya megah, apalagi walimahnya di tempat mewah gitu ya. Itu terkadang, bukan terkadang, menisayakan akan adanya apa? Yang hadir itu memberikan apa? Memberikan amplop ya. Sekarang scan QRIS gitu ya. Dan itu sudah disiapkan di depan gitu. Masuk tempat walimah ada barcode-nya, scan QRIS gitu ya. Atau ada kotak amplop. Dan itu para ahli ilmu memandang dengan pandangan bahwasan itu sama halnya dengan apa? Meminta-minta. Dengan meminta-minta. Dan meminta-minta dalam syariat kita terlarang. Ya. Jadi bijaknya ya udah sederhana kalau memang bisa menghidangkan. Jadi esensi dari walimah itu mengumumkan. Lalu kita undang masyarakat sekitar, kita undang makan, undangnya undang makan ya, undang makan, bukan mengundang mengharapkan angpau, bukan, ngundang makan, ayo makan, mengumumkan telah terjadi pernikahan ini.
Diundang makan selesai pulang. Jadi nggak ada apa? Salam tempel tuh nggak ada. Ya, itu silahkan nanti dipikirkan matang-matang ya. Saya hanya mencoba melempar aja. Saya melempar aja, ini melempar. Karena khawatirnya tadi gitu, masuk dalam kategori apa? Meminta-minta, bab minta-minta. Walaupun tidak secara langsung, namun kan sudah disiapkan peti di situ. Terkadang orang jadi segan datang gara-gara, aduh, pernikahannya di gedung ya, amplopnya masa 50.000 isi. Kadang mikir-mikir, akhirnya nggak usah datang deh. Ada hal yang ada unsur seperti itu dan memberatkan bagi yang lain, memberatkan bagi sebagian tentunya, memberatkan gara-gara mikir-mikir, loh, nikahnya di sini, di gedung ini nikahnya, masa scan-nya cuma 50.000 kan nggak mungkin, nggak enak lah. Dan seperti itu, makanya ini jadi bahan pertimbangan. Lihat Nabi SAW mencontohkan, beliau walimahnya sederhana, ngundang makan, datang, hidangannya kurma dengan sawit, dalam riwayat yang lain dengan hais menunya, gitu ya. Dan dalam redaksi yang lain Nabi memotivasi, selenggarakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing, redaksi yang lain. Artinya sederhana saja. Oke, karena esensi dari walimah itu mengumumkan, bukan ya. Namun sekarang bergeser jadi bukan hanya sebatas mengumumkan ya, namun citra ya, dan penunjukan status strata sosial seseorang jadinya walimah itu sekarang. Sampai 7 hari, 3 hari, 7 hari. Nah itu ya. Ini yang perlu dipikirkan matang-matang, Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, dalam hadis yang selanjutnya dari jalan ya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Allah. Atana Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syah faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Nabi SAW mendatangi kami di rumah kami. Ya, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Allahu, Nabi SAW datang ke rumah kami. Ya, lalu fadzabahna lahu syah. Lalu kami pun karena datang tamu menyembelih kambing. Wah, menyembelih kambing ada tamu itu, Pak. Ini adab ya. Adab dalam kita menjamu tamu. Adab dalam kita menjamu tamu. Berikan jamuan yang luar biasa. Sahabat mencontohkan, datang tamu dan tamunya di situ ada Nabi SAW, langsung sembelih kambing, Pak. Sembelih kambing. Ya. Kalau kita kan nggak ada kandang kambing di rumah ya. Cukup gampang lah sekarang ya, tinggal ketik WA langsung kirim ya. Udah banyak sekarang. Udah banyak makanan-makanan online ya. Alhamdulillah penyedia jasa online makanan tuh membantu banget ya. Dalam hal seperti ini misalnya ada ya udah tinggal ketik langsung dikirim. Ini sahabat Jabir bin Abdullah ketika Nabi SAW datang, beliau langsung menyembelih kambing. Adabnya menjamu tamu. Ya, menjamu tamu. Enggak ditanya dulu mau minum apa, mau makan apa, enggak, hidangkan. Sahabat ini datang Nabi tidak ditanya dulu, Nabi kira-kira mau makan apa, enggak, mau minum apa, enggak. Langsung bersikap apa yang dimiliki yang terbaik di rumah, ada kambing, sembelih kambing. Nah, di rumah juga gitu, ada tamu, apa yang ada di rumah kita yang terbaik, hidangkan. Enggak perlu ditanya dulu ya. Langsung hidangkan. Hidangkannya kopi, ya, orangnya enggak minum kopi. Hidangkan adabnya yang terbaik yang ada di rumah kita, berikan, hidangkan sebagai bentuk adab menjamu tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orangnya yang iman kepada Allah dan hari akhir,
maka muliakan tamu, dan di antara bentuk pemuliaan tamu apa? Menjamunya dengan hidangan yang terbaik. Menjamu ya dengan hidangan yang terbaik. Ada di rumah kita yang terbaik, hidangkan. Fadzabahna lahu syah, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami pun menyembelih kambing. Bentuk pemuliaan terhadap tamu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Tuan rumahnya memberikan jamuan hidangan luar biasa, tamunya tahu diri. Nabi bersabda begini, ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Beliau memuji. Wah, tuan rumahnya ngerti nih, kita suka daging. Jadi hidangan dari tuan rumah dipuji. Wah, Masya Allah nih, luar biasa minumannya. Dipuji, tidak dingin reaksi gitu ya. Dihidangkan kue dari tuan rumah. Wah, Masya Allah, tahu aja kita suka kue ini. Ya. Sebagai bentuk apa? Pujian terhadap tuan rumah. Gitu. Ya, jadi kalau kita berkunjung nanti main ke rumah jamaah kita ya, ada hidangan dari Masya Allah. Dihidangkan mangga, alhamdulillah, panen di depan rumah misalnya. Tahu aja kita suka mangga, Pak. Alhamdulillah. Jadi tuan rumahnya menyajikan yang terbaik, tamunya ya memujinya dan bereaksi positif ya terhadap apa yang dilakukan oleh tuan rumah. Jadi sinkron seperti itu. Nabi seperti kana mu'alimu anna nuhibbul lahmu. Insyaallah nih tuan rumahnya paham nih kita suka daging, dikasihnya kambing. Nah, gitu. Ya. Jadi inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada gayung bersambut ya, ada gayung bersambut. Isya, baik. Ada masih panjang ya. Baik, kita adzan dulu, silakan Pak adzan. Kita sampai hadis ke 170 ya, silakan adzan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ya. Selanjutnya hadis yang berikutnya dari jalan Ummul Mundhir. Ummul Mundhir ini radhiyallahu anha adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu ya. Kita tahu ibunda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah, beliau orang Madinah ya. Dan Ummul Mundhir ini adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ali wa lana dawalil mu'allaqah. Kata beliau, Rasulullah SAW datang ke rumahku dan ditemani oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu kami memiliki ya dawali kurma. Dawali itu tandan. Kurma itu kan ada apa tuh namanya, Pak? Tangkai besarnya ya, tandan itu ya. Nah, jadi di rumah Ummul Mundhir ini ada tandan kurma yang masih muda, kurma muda yang digantungkan. Jadi kurma muda yang digantungkan. Lalu qalat, beliau berkata, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu. Nabi pun memetik, ngambil gitu, makan kurma muda yang digantung itu, tandan. Wa Aliyun ma'ahu yakulu, dan Ali pun yang bersama dengan beliau makan. 1, 2 itu dimakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Nah ya Ali, cukup Ali, udah. Cukup. Fa innaka naqihun." Kamu kan baru sembuh sakit dalam kondisi pemulihan. Ya fajalah selalu Ali pun duduk. Ini menunjukkan makannya sambil apa? Sambil apa makannya? Ya. Jadi pada dasarnya makan berdiri itu tidak terlarang, ya. Namun utamanya apa? Sambil duduk. Ali pun duduk. Ini pun menunjukkan akan bahwasannya kurma muda
itu kurang baik bagi orang yang baru sembuh dari penyakit atau dalam recovery gitu ya, lalu makan kurma muda itu nggak bagus. Nabi SAW melarang Ali untuk makan. Nah, cukup Ali, sudah. Kamu baru sembuh, baru sehat. Ali pun duduk, nggak ngelanjutin makan kurma muda tadi. Lalu kata beliau, ya, faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, min hadza asib fa innahu awfaqu laka. Kata beliau, maka saya pun membuatkan makanan silq dan gandum. Silq itu sayuran, Pak, sejenis sayuran. Saya nggak ada contohnya ya. Sejenis sayuran, kalau dilihat gambar itu seperti agak-agak mirip ke daun-daun pepaya gitulah bentuk. Sejenis sayuran dimasak dengan gandum. Nah, pada kata Nabi SAW, nah ini makanan yang cocok buat kamu, wahai Ali, silakan makan. Ya, silakan makan. Maka hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini pelajarannya, satu diantaranya adalah ini bentuk Tibun Nabawi ya, ajaran bagi kita bahwasannya makan kurma itu ya memang ada waktunya. Kalau kondisi sedang recovery seperti itu, jangan makan kurma yang muda, kurma yang masih basah tuh jangan. Kalau makannya kurmanya yang kurma yang sudah tamar ya, tamar tuh kurma yang sudah matang berkering, kurma kering. Kalau kurma muda itu kurang bagus. Dan bagi mereka yang recovery seperti itu, ya bagusnya makan tadi sejenis sayurannya itu mirip dengan silk, itu mirip dengan daun gargir. Silakan di searching lah di internet ya, daun gargir mirip kayak gitu, kayak sebentuk-bentuk seperti daun-daun paya gitu, bentuk daunnya seperti itu. Itu dimasak dengan gandum, bagus buat recovery, bagus buat recovery dari orang yang baru sembuh sakit. Dimasak daun itu dengan gandum. Dan Nabi SAW memintakan Ali untuk silakan makan ini, bagus buat kamu, bagus buat. Ya. Baik, selesaikan Pak, ini masih panjang tapi ternyata ya. Ya, kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya aja Pak ya. Ini masih ada 2 hadis lagi deh, satu lagi ya, 2 hadis lagi ya. Minta waktunya sebentar, 2 hadis lagi. Selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana hadis selanjutnya dari jalan sahabat ya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu as-sufl. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu as-sufl. Rasulullah SAW itu menyukai makanan sufl. Sufl. Fa lam sufl. Rasul itu menyukai makanan sufl. Sufl apa? Pernah dengar Pak? Tahu makanan apa? Sufl. Sufl itu kerak makanan, sisa-sisa dari makanan. Jadi kalau di panci, ya panci. Nah, misalnya nasi lah, masakan nasi, itu yang sisa-sisa intipnya, itu makanan yang tersisa di pinggir itu sufl namanya. Dan Nabi sangat suka makan itu Pak. Nah, kalau kerak telur kan memang biasa dibikin buat itu ya. Jenis. Nah ini makanan yang ada di sisinya, di pinggirnya, yang di kerak-keraknya, sisanya, intipnya, itu makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Menunjukkan akan pertama bukan hanya sebatas jenis makanannya memang enak ya, namun juga karena tawadunya Nabi SAW, qanaahnya beliau SAW. Jadi kalau ada makanan masih intipnya, sisa-sisa itu jangan dibuang Pak. Ingat sama hadis ini. Nabi suka nih makanan ini. Ya. Insya Allah dengan terdorong kita ingin meniru mencontoh Nabi, mudah-mudahan makan itu dapat pahala. Jadi ada makanan nih di rice cooker masih ada sisa-sisa nasinya nih misalnya. Jangan dibuang. Ingat dengan hadis ini. Nabi suka makanan-makanan yang begini nih, yang ada di pinggir-pinggir ini sisa-sisanya. Kita bersihkan, kita makan, baru cuci piringnya. Itunya apa? Si rice cookernya atau yang semisal dengan itu. Ya.
Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita, dan senantiasa mengokohkan dan menetapkan kita berada di atas jalan yang ditetapkan untuk kita berada di atas, yaitu jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita semua dan keluarga kita serta kaum muslimin keistiqomahan berada di atas jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Dari apa yang saya sampaikan dan itu berupa kebenaran murni dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Adapun khilaf salah kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sallallahu Nabi Muhammadin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.